Apa kabar nih Auto Lovers ya? Ini mungkin kalau kelihatan nih mobilnya gede banget apa nih? Nah, karena pada episode ini kita akan membahas yaitu salah satu mobil listrik ya, dimana yang ini juga baru masuk Indonesia, baru masuk pasar Indonesia, yang menurut saya itu salah satu mobil listrik yang bisa, kalau menurut saya itu Auto Lovers bisa pay attention nih dalam mobil ini. Karena ini adalah Aion Hype-Tech Premium nih Auto Lovers ya. Penasaran? Ikuti terus. Nah, Auto Lovers ya, kembali lagi ke Aion Hype-Tech Premium ini. Ini kalau menurut saya, kenapa adalah salah satu mobil listrik yang Auto Lovers perlu pay attention ya, atau mungkin perhatiin aja nih. Karena menurut saya ini salah satu mobil listrik ya, dia dimana itu kalau untuk range harga sendiri, dia itu sangat bersaing dengan brand-brand sebelah ya bisa bilang BYD ataupun Hyundai. Dimana ini tentunya range-nya dia masih belum 1M tentunya. Tapi karena walaupun dia belum 1M, tapi salah satu mobil listrik yang menurut saya mempunyai desain yang dia tuh apa ya, sleek gitu ya, atau premium, atau bener-bener interesting kalau menurut saya. Karena kalau kita lihat dari depan pun, dia ini tuh kayak ada lekukan-lekukan kalau untuk bagian dimana dia menampilkan lampunya ya. Tentunya itu juga lampunya sudah yang full LED, yang dia bisa mengikuti jalan, dan tentunya dia di depannya ada sensor untuk depannya juga, ada logonya juga Aion, dan juga tentunya di bawahnya ada lubang-lubang untuk ventilasi yang dimana nanti dia akan bisa terbuka sendiri nih Auto Lovers. Dan juga tentunya ada kamera ya tentunya. Tapi kalau kita lihat nih, mungkin kita agak sedikit mundur nih Auto Lovers ya. Kalau kita lihat, Auto Lovers kepikiran apa nih kalau lihat ini? Kalau saya sih kepikiran beberapa mobil ya. Tentunya kalau yang pertama saya kepikiran tuh pasti salah satu SUV dari Porsche ya. Porsche Macan ya, atau Porsche Macan ya kalau menurut saya. Karena ini bener-bener, dia tuh profilnya tuh, body profilnya kalau menurut saya tuh bener-bener mirip nih Auto Lovers ya. Kembali lagi karena dia kan dia tuh bentuk-bentuknya SUV, terus dia terlalu agak besar ya. Dia tidak kecil-kecil juga seperti Aion Y atau Aion yang lainnya juga yang di bawah-bawah ini. Jadi itu menurut saya juga salah satu keunikan dari mobil ini juga nih Auto Lovers. Nah, Auto Lovers ya, mungkin kembali lagi kalau ini adalah mobil listrik ya. Jadi tentunya dia kalau untuk engine bay ya, tanda kutip, dia tuh kosong nih Auto Lovers. Nah, kalau kita bisa lihat nih, dia tuh ada apa aja sih engine bay-nya. Ini dia. Dia untuk engine cap-nya sudah hydraulic assisted ya. Dan ini dia tampilannya. Dia tertutup seperti ini. Dan juga tentunya di tengah-tengahnya nih dia ada untuk storage-nya nih Auto Lovers. Seperti ini. Dan dimana ini dia cukup luas ya, karena ada beberapa EV yang dia storage-nya tuh bener-bener nanggung kalau menurut saya. Dimana nih kayak setengah dari sini kali. Saya pun juga bingung ya, kalaupun cuma segitu pun mau ditaruh apa gitu loh. Ya begitu dia. Jadi tapi kalau ini sih dia lumayan ya, dia lumayan besar kalau menurut saya. Jadi kalau bisa ya tas-tas kecil bisa masuk lah kalau di sini. Mungkin kalau di atasnya juga di engine cap-nya juga sendiri dia ini ada untuk dampening suara ya. Sini pun walaupun tidak engine tapi tetap mereka pasang ya. Mungkin ya kembali lagi lebih ke meredam suaranya lagi nih kalau Versa. Jadi makin nyaman lah kalau saat berkendara nih. Oke. Nah, ini dia. Mungkin yang saya juga pengen highlight juga, dia ini untuk bannya sendiri nih Auto Lovers ya. Itu memang sudah ban-ban yang memang sudah proper untuk EV ya, dimana ini adalah ban Yokohama. Ya mungkin kalau Auto Lovers juga bisa tahu ya, memperhatikan beberapa EV juga, dimana dia juga sama, ringnya besar, dan juga menggunakan ban-ban seperti ini. Yang ini tentunya adalah Yokohama ring 20, dengan ukuran 245/50 nih Auto Lovers. Nih mungkin kalau kita lihat lagi ke sampingnya, ini walaupun dia brand dari China, tapi tentunya inilah kalau menurut saya tuh dia desainnya itu tuh kalau menurut saya benar-benar ada genetik Eropanya ya kalau menurut saya. Karena kembali lagi yang saya bilang tadi juga dia mirip sama SUV dari Porsche ataupun juga SUV yang cukup besar, misalnya dari BMW contohnya ya. Dan ini juga kalau Auto Lovers bisa lihat di sini dia juga untuk door handle-nya dia sudah yang flash ya Auto Lovers ya. Dia sudah flash, dan juga untuk side mirror-nya tentunya dia juga sudah yang otomatis, dan juga ada 360-nya nih Auto Lovers.
Nah, kalau kita lihat lagi nih di sini, ya yang saya suka lagi kembali itu dia garis-garis itu tidak terlalu ramai ya. Jadi di mana dia kayak ada desain tuh uniform kalau menurut saya. Jadi dia untuk desainnya kayak ya menyatu aja terus. Dia jalan terus dari depan sampai ke samping. Di mana sebenarnya sih ada list-list hitam ya, dan juga ada tarikan list silver lagi kalau untuk di bawahnya nih auto lovers. Nah, mungkin kalau auto lovers yang eh, penasaran nih, ini kok lumayan besar nih kalau menurut lovers ya dari pandangan awalnya. Karena memang ini mobil ini memang dia tuh profilnya dia cukup besar ya. Karena untuk dari mobil sendiri itu dia memiliki panjang sekitar 4,9 meter, lebar sekitar 1,9 meter dan tinggi sekitar 1,7 meter nih lovers. Ini kalau saya kan saya 180 nih. Ini aja udah lumayan tinggi nih kalau menurut saya. Karena kayak saya biasanya tuh kalau mobil-mobil biasa tuh saya bisa bener-bener lihat sampai ke ujung nih. Ini kalau di sini sih saya masih bisa kalau misalnya parkir gitu kan ada daun saya masih bisa bersihin. Untuk di sini dia ada untuk chargernya di sini. Apakah bisa kalau kita unlock terlebih dahulu? Nah, seperti ini lovers ya. Ini dia loh untuk chargingnya ya. Dia sudah tentunya yang sudah ada dua tipe nih lovers. Dan tentunya sudah ada pilihan charging yang fast charging ya. Dimana kalau untuk fast chargingnya itu seingat saya dari 10 hingga 80% itu sekitar di ambang 30-40 menitan ya lovers. Tapi tentunya itu untuk fast charging yang memang sudah untuk tidak tersedia di beberapa SPKLU nih atau lovers. Nah mungkin kembali lagi nih kalau untuk belakangnya. Dimana mungkin kalau beberapa orang saya justru lihat dia mereka kurang suka nih kalau untuk belakangnya. Tapi kalau saya sih justru malah suka nih karena dia untuk belakangnya sendiri dia itu uniform design kalau menurut saya. Jadi dimana dari depan dan belakang itu dia desainnya tidak terlalu banyak ada perbedaan nih atau lovers. Jadi kayak benar-benar menyatu, tidak banyak terlalu abbreviation ya atau perubahan. Ini pertama saya lihat juga di sini ya dia ada untuk brake light yang tinggi dan juga ada untuk kamera belakangnya nih atau lovers. Apa betul itu kamera ya? Sepertinya sih ya, nanti mungkin kita akan cek juga ya. Dimana kalau menurut saya ini, saya hampir terkecoh. Saya kira ini apa namanya radio shark fin ya, tapi ternyata bukan. Dan dia untuk kacanya dia juga benar-benar dia tuh tipe-tipe kaca yang seperti tipe-tipe mobil sport ya. Jadi dimana tuh kayak benar-benar landai gitu ya. Dia tidak kayak rata ataupun semi rata. Dan juga kalau di belakangnya kita lihat ya, tentunya dia seperti mengikuti tren-tren desain mobil-mobil terbaru, di mana dia sudah type through LED ya, di mana dia LED-nya sudah dari ujung ke ujung. Dan saya juga suka untuk LED belakangnya nih, di mana dia ada perpaduan antara seperti lampu-lampu diamond dan juga beberapa lampu-lampu yang pixel seperti ini. Tentunya kalau pertama yang saya bisa lihat di belakang tentunya ada logo Ion dan juga ada emblem Hypetech-nya nih auto lovers. Nah, mungkin kalau lebih kita ke bawah lagi nih, kita dilihat di sini dia ada untuk rear sensornya tentunya dan ada brake light lagi dan juga ada yang kelihatannya seperti exhaust tapi bukan exhaust nih auto lovers ya. Ini sih dia tidak ada apa-apa ya. Dia memang kalau menurut saya sih justru lebih cantik seperti ini ya karena tentunya mungkin kalau saya sendiri sih kalau melihat mobil tuh pasti akan kepikiran juga lah exhaustnya mana. Nah, auto lovers tadi kan kita sudah lihat ya kalau untuk eksteriornya kita bahas sedikit-sedikit. Nah, tentunya harus kita bahas juga nih kalau dia bagasinya tampilannya kayak gimana sih. Dan tentunya ya dia kan juga sudah bisa ada remote kalau untuk buka bagasinya, tapi juga bisa dari driver seat-nya. Dan kalau untuk remote-nya dia tampilannya seperti ini ya. Seperti ini dia belakangnya ada logo Ionnya. Nah, ini bisa langsung kita coba buka nih ya. Oke, seperti itu. Dan tentunya ya dia tentunya sudah power tailgate ya auto lovers jadi nggak usah khawatir lagi nih. Nah, dia inilah untuk bagian tampilan dari bagasinya nih auto lovers. Dia tadi sana ada LED-nya beberapa ya. Dan dia kalau untuk kapasitas bagasinya itu sekitar 725 liter nih auto lovers. Jadi ya lumayan lah kalau untuk auto lovers yang pengen bawa barang-barang yang lumayan banyak nih. Tapi tentunya kalau masih kurang juga nih ya. Ini tinggal kita tarik set dan ini dia. Salah satu keunggulan daripada EV-EV ya, di mana dia tentunya lebih banyak space kalau dalam kerangkanya sendiri, yang di mana kalau untuk mobil ini itu dipergunakan untuk space tambahan storage-nya nih, atau luggage-nya, di mana itu dia ini dengan ini tuh dia kapasitasnya nambah sekitar hampir 20 kali lipat atau lebih ya, di mana sudah sampai 1.800-an liter nih lovers. Jadi mungkin ini kalau yang bisa saya judge sendiri sih ini bisa biasanya kalau untuk koper-koper yang besar-besar atau mungkin dia barang yang tidak ingin terlihat gitu ya, jadi bisa taruh bawah. Jadi tentunya ini bisa membuka banyak peluang ya kalau untuk lovers yang pengen bawa luggage yang lebih banyak nih. Nah, mungkin kalau kita bisa lihat lagi nih, dia di sini juga ada lagi nih tambahan-tambahannya ya. Di sini ada untuk tadi saya bilang ada LED, di sini ada untuk gantungan, di sini juga sama, tapi kalau di sini dia ada tambahan kalau untuk
chargingnya nih atau lovers. Dia 12 volt atau 120 watt. Dan ini kalau misalnya kita tutup, dia di sini ada tombolnya nih atau lovers ya. Kita bisa klik saja ataupun lewat remote tadi. Tapi kalau dari sini saya klik di sini aja deh. Nah, seperti itu. Oke. Nah, mungkin nggak usah lama-lama ya kalau kita bahas dari penampilannya. Langsung aja kita coba untuk test drive-nya. Oke nih Auto Lovers ya, nih sekarang kita sudah kebetulan juga nih cuacanya mendukung dan kita tentunya sekarang sudah di dalam mobil Ion Hypertech Premium. Nah ini kita sekarang sama Mas Aldi nih Mas. Iya benar lagi Mas Adi. Ini kayak kita pernah ketemu nih Mas. Pernah dong. Nah ini tapi tentunya kita kan sekarang sudah di Hypertech nih Mas. Nah ini tapi tentunya ini ya memang salah satu produk unggulan juga ya kalau dari Ion ya Mas? Iya benar sekali Mas. Karena tentunya ini untuk saat ini dia salah satu dari mobil di seri-seri Ion yang paling atas ya Mas? Benar. Ini kita Hypertech tapi tentunya ini aslinya ada yang varian di atas ini Mas ya? Masih ada. Jadi tapi itu tentunya tapi tetap sama, tapi cuman bedanya cuman dia gullwing. Pintunya kebuka seperti sayap ya. Oke, nah ini tapi kalau untuk premium ini Auto Lovers ya mungkin jangan khawatir nih, mungkin kenapa nggak yang tinggi aja, tapi jangan khawatir karena kan tadi kembali lagi ini dia tuh speknya sama, cuman bedanya gullwingnya saja nih, tapi tentunya seperti range-nya, torque-nya. Nah untuk torque-nya ini dia tuh torque-nya itu sekitar 430 Nm nih Auto Lovers nih ya, mungkin nih bentar lagi harusnya kosong nih. Waduh, ada kambing. Ntar nih Auto Lovers. Nah ini kita coba dikit nih. Nah itu dia nih, terasa banget ya Mas Aldi ya. Langsung tarikannya mantep banget. Tarikannya mantep banget. Nah ini tapi tentunya ini masih di mode Eco nih atau versi ini, mungkin kita coba lagi nih. Ini kalau yang saya baca, kalau dari spesifikasi dari webnya itu, dia top speednya itu sekitar 160 km nih atau lovers. Mungkin saya yakinnya sih masih bisa lebih dari itu ya, tapi tentunya ada limiter ya tentunya untuk menjaga keamanan juga nih. Nah mungkin ngomong-ngomong tentang memang torque-nya lumayan besar. Nah ini kalau untuk Ion Hypertech Premium ini dia itu tuh memiliki range sekitar 600 km, bener ya Mas? Benar, jadi jauh juga lumayan. Jadi ini lumayan jauh nih. Jadi untuk range segini nih, karena kan saya kembali lagi omongan awal tuh, dia ini memang aslinya harganya itu bener lumayan kompetitif juga. Jadi ada beberapa yang brand-brand yang dia mirip juga ya tentang untuk harga sendiri, tapi untuk ini dia range-nya lumayan nih untuk lovers. Jadi mungkin kembali lagi juga tadi untuk recharge-nya dia juga sudah tersedia option yang untuk fast recharge juga Mas ya. Benar. Jadi nggak perlu juga nih kalau untuk khawatir bakal stuck misalnya kalau di SPKLU yang ternyata cuma bisa charge yang quick recharge. Nah mungkin kembali lagi nih kalau untuk kita bicara tentang driving karakteristiknya nih lovers. Dari tadi sih kalau saya juga mungkin yang pertama saya highlight dia itu kalau untuk kaki-kakinya nih enak banget nih, karena mungkin di daerah BSD ini dia ada beberapa speed trap nih ya. Nah ini dari tadi sih kalau saya rasa dia benar-benar meredam juga nih auto lovers. Kalau yang saya dapat ya, kalau dari untuk Ion Hypertech ini dia juga mengejar comfort kalau dari pengendara dan juga passengernya nih. Ini misalnya kita agak belokan nih ya, kita agak patah aja nggak apa-apa. Nah ini nggak terlalu limbung nih kalau menurut saya, karena ada beberapa dia itu tentunya apalagi kalau EV ya, karena kalau EV udah limbung digabungkan sama torsi yang lumayan besar itu akan benar-benar kerasa banget nih auto lovers. Tapi kalau tadi masih tolerable lah kalau menurut saya ya. Nah mungkin kita omongin soal untuk safety-nya nih. Kalau untuk safety-nya sendiri dia ada sudah lengkap ya Mas ya? Sudah lengkap Mas. Dia kalau yang saya rasa ini juga dia sudah ada lane changing assist-nya. Ini kalau misalnya saya buka nih, nah dia itu akan mengkoreksi lagi sesuai dengan marka jalannya, dan kembali lagi ada sudah lengkap. Dan yang saya pengen highlight juga dia untuk tampilan ADAS itu sudah seperti Tesla nih, dia ada depan, jadi kalau misalnya ada mobil, ada motor ataupun ada orang, dia akan tertampilkan di speedometernya ini nih auto lovers. Ngomong-ngomong soal speedometernya, dia speedometernya ada di depan sini nih. Untuk speedometer sendiri sih dia cukup besar kalau menurut saya ya, dan posisinya itu dia agak tinggi kalau untuk di dashboard, jadi mempermudah kita kalau untuk memperlihat ingin keep an eye out. Kalau misalnya di sini kan info-infonya bukan hanya speedometer saja nih, kembali lagi tadi ada untuk ADAS-nya juga nih auto lovers. Dan kalau untuk ergonomiknya ya, ini saya benar-benar suka ya, juga kursinya sudah electric seat, full electric seat.
dan dia juga ada massage nih ya. Nah, Karena dia emang sudah mulai mengikuti EV-EV terkini nih. Dia untuk massage tuh jadi bener-bener mungkin auto lovers yang dia lagi touring mungkin, lagi road trip ya, terus kayak perlu nih, aduh ini gak enak banget, tentunya bisa aja karena di sini ada massage-nya nih auto lovers. coba nih. Ini ada massage ya. Nah, ini di seat massage. Kita langsung strong aja nih. Wah. Ini banyak pilihannya nih Mas. Iya, banyak pilihannya. Dia ada yang full, ada yang cuman di pinggang, di hip ya, ataupun yang dia modenya yang relax. Jadi mungkin kalaupun justru kalau dari beberapa brand pun dia mode massage-nya hanya satu Mas ya. Benar. Tapi karena kalau ini tentunya dia ada beberapa pilihan. Jadi sesuai dengan preferensi passenger ataupun driver. Nah, tapi kalau untuk massage-nya baru hanya di bagian depan saja nih. Iya, belakang belum ada. Belakang belum ada ya. Jadi mungkin kalau keluarga yang mau ikut bisa ganti-gantian. Jadi nggak perlu khawatir buat perjalanan jauh. Ya. Atau mungkin ya kalau misalnya lagi nunggu gitu ya, lagi di rest area bisa banget nih. Sambil ngecas. Karena kalau ngomong-ngomong ngecas, dia sini sudah bisa wireless charging. Dan juga dia kalau untuk GPS-nya dia sudah yang built-in ya, jadi tidak perlu connect ke Android Auto lagi. Jadi benar-benar bisa langsung menggunakan GPS-nya yang sudah ada di mobil ini. Kalau di sini juga saya lihat mumpung lagi lampu merah ya, di sini juga lumayan lengkap ya lovers ya. Di sini ada smart cabin, lighting system, switch control. Nah, di sini ada sunshade-nya. Untuk charging port-nya dia juga sudah bisa dibuka langsung dari sini. Tailgate-nya juga sudah bisa, dan tentunya ada child lock-nya nih lovers ya. Karena tentunya mungkin ini juga aslinya tidak ada beberapa mobil, tapi mungkin adalah suatu fitur yang nice to have. Nah, ini Mas Aldi dari Ion mana nih Mas? Saya di Ion BSD Mas. Oke, Ion BSD. Nah, kembali lagi nih, karena Ion BSD tentunya kan bisa test drive. Ini kalau di Ion BSD, karena kebertepatan di BSD, jadi kalau untuk test drive enak nih ya. Iya benar. Rutenya enak, masih lapang. Jadi kalau lovers pengen coba akselerasi, pengen coba ya tadi lah mungkin limbung atau tidak, itu bener-bener ada semua lah di sini ya. Iya benar. Rute-rutenya ada, lebih enak juga. Jadi kalaupun kita test drive, kita benar-benar puas ya Mas ya. Benar, jadi nyobain segala medan ada. Mungkin kita balik lagi nih. Ini ya, seperti yang saya bilang tadi, dia untuk safety-nya juga sudah lengkap. Kalaupun kita menggunakan turn signal, tentunya juga akan ada tampilan 360-nya di main screen-nya nih auto lovers ya. Oh ya, kalau di seat depannya, di passenger-nya, dia ada kickstand-nya nih auto lovers. Jadi mungkin kalau untuk passengernya yang lagi santai bisa juga nih diaturnya itu tetap harus dari main screen-nya. Karena memang konsep utama kalau dari Ion sih dia memang semuanya dari main screen-nya auto lovers. Tapi walaupun dia semua settingnya hampir dari main screen, tapi tidak perlu khawatir karena kalau untuk main screen-nya sendiri ini sudah tipe-tipe main screen-nya yang nggak nge-lag nih ya. Dia jadi benar-benar seamless dan juga mungkin ini kayaknya sudah OLED nih Mas ya. Iya. Cepat juga. Jadi itu dia, walaupun dia sudah kebanyakan di main screen tapi tidak lelet. Karena mungkin kan kebanyakan orang yang mungkin dia baru bertransisi dari mana banyak tombol terus sekarang dia main screen, kan mungkin kebanyakan orang tidak suka. Tapi jangan khawatir karena kalau untuk screen ini sudah tidak lelet nih auto lovers. Jadi makin mempermudah lah kalau untuk kita mengulik fitur-fitur dan juga mencoba fitur-fitur yang sudah ditawarkan oleh Ion Hypertech ini nih auto lovers. Mumpung ini lagi lapang nih ya, mungkin coba kita kalau ganti ke modenya sport dulu nih auto lovers. Mungkin kita tadi di driving unit consumption lalu sport. Oke nih auto lovers ya. Ini sekarang kita sudah ganti ke sport ya. Oh ya, dan juga kalaupun dia berhenti seperti ini, walaupun transmisi masih di drive, dia sudah ada auto stopnya atau auto holdnya nih auto lovers. Jadi tidak perlu mengganti-ganti neutral dan lain-lainnya juga. Dan dia tentunya kalau untuk transmissionnya, dia tuh posisinya di sini nih auto loversnya di kanan. Mungkin kalau yang bisa saya berdasarkan penilaian saya, dia ini pengen memperluas pasarnya ke Eropa nih ataupun ke pasar Amerika. Karena kan kalau di sana kebanyakan mereka transmissionnya secara tradisional mereka ada di belakang steering wheel-nya nih auto lovers. Kita lagi kosong, kita coba lagi ya akselerasinya kalau kita menggunakan sport mode. Kita tunggu. Oke. Itu dia. Mantap banget ya. Mantap.
Ini aslinya sih kalau untuk city driving sih ini sudah benar-benar cukup banget ya. Tapi kembali lagi kalau misalnya atau lovers memang suka traveling atau suka keluar kota, dimana kalau fitur-fitur dan juga torque sebesar 430 Nm ini itu akan benar-benar membantu kalau misalnya kita sedang ingin menyalip ataupun memang kondisi tol sedang kosong, di mana tentunya akan tentu lebih membantu durasi kita saat berkendara ya, di mana tentunya ya bisa mempersingkat waktu lah tipis-tipis, tapi tentunya ya utamakan keselamatan juga nih auto lovers ya. Dan tentunya ini sudah regenerative braking Mas ya. Benar. Jadi tentunya ya itu dia auto lovers. Tapi mungkin kalau untuk mode sport ini sepertinya sih nonaktifkan dulu kalau nggak salah ya. Jadi dimana kalau untuk regenerative braking itu adanya saat di mode eco nih auto lovers. Yaitu kalau di sini lumayan banyak storage ya, karena kalau di sini pun dia sudah ada storage di sini dan juga ada storage space di tengah sini. Yang dimana di sini tapi tidak ada power outlet, karena power outletnya di bawah sini nih, dimana power outlet sini tuh ada, saya lihat ada USB dan juga langsung Type C nih atau first. Kalau di sini dia ada unit untuk ADAS-nya, di sini ada untuk sun visor dan juga vanity mirror yang sudah otomatis nyala nih atau first ya. Di sana ada untuk hazard, dan kalau untuk setting electric seat di passengernya, dia settingnya ada di sini nih ya. Dia settingnya di tengah-tengah nih auto lovers. Dan kembali lagi mungkin ini kan mungkin dia konfigurasinya SUV ya, jadi mungkin auto lovers yang membawa keluarga tidak perlu khawatir juga tentang kenyamanannya, karena ini tentunya sudah dual zone nih auto lovers. Jadi kalau untuk AC-nya sih ini dingin nih. Ini lumayan dingin banget nih. Ini pun juga saya udah cukup kecilin nih. Udah low ini. Ini udah low nih. Ini pun juga masih lumayan dingin nih auto lovers ya. Oh ya, dan juga yang saya notice di sini ada untuk infrarednya nih auto lovers, kayaknya ini untuk memantau kita ya, kalaupun kita matanya ngantuknya itu biasanya akan disarankan untuk menepi terlebih dahulu. Salah satu fitur dari safety-nya Mas ya. Benar. Kalau untuk mobil listrik range harga segini ya, mungkin nanti akan di-spill nih sama Mas Aldi di akhir video kalau untuk harganya Mas ya. Oh siap, nanti kita akan sebutin, kita akan spill juga. Nah ini benar-benar kembali lagi ya, selain dari harganya, fiturnya pun juga kompetitif nih, dan driving karakteristiknya pun juga saya lumayan suka ya, tapi tentunya dia tidak mengorbankan performance-nya sebagai mobil listrik. Jadi mungkin bisa banget nih kalau untuk auto lovers yang memang mencari mobil listrik tapi tetap mengedepankan performance, tapi juga mencari mobil listrik dalam price range yang kompetitif untuk mobil listrik dari produsen China lah, let's say. Nah itu tadi ada beberapa speed bump dan saya rasakan sendiri dia cukup dampening efeknya tuh ada nih auto lovers ya. Oh ya, dan juga ini adalah mobil 5-seater ya. Jadi tentunya kalau auto lovers yang kembali lagi ingin membawa keluarga atau anak-anak juga bisa, dan tentunya untuk kursi-kursinya dia sudah isofix. Jadi auto lovers yang membawa buah hati yang masih berusia balita, jadi untuk membawa baby carrier pun sudah tidak perlu khawatir lagi nih, karena sudah ada hook point-nya kalau untuk isofix nih auto lovers. Ini kalau kita bahas sedikit kalau dari speedometer yang di sini ya. Ini kalau bisa dilihat, nah ini ada mobil nih, misalnya ada mobil datang atau motor datang, dia akan langsung kedetek di sini ya. Mungkin auto lovers kalau yang memang suka memperhatikan perkembangan teknologi, ini auto lovers akan familiar dengan teknologi radarnya Tesla nih auto lovers ya, karena dia memang benar-benar seperti ini juga. Dan apalagi kalau untuk price range segini dapat seperti ini tuh sudah benar-benar worth it nih auto lovers ya kalau menurut saya. Jadi mungkin kalau memang auto lovers yang benar-benar mengedepankan safety ini bisa banget kalau untuk konsiderasinya menggunakan Ion Hype-Tech Premium ini nih. Dan juga kalau yang mungkin pertama saya lihat ini dia pilar-pilarnya sih, pilar A, pilar B-nya dia tidak terlalu besar ya. Dengan pilar A dan pilar B yang lumayan kecil, itu kembali lagi nih, apalagi kalau auto lovers yang dia memang tidak suka dengan mobil yang bikin merasa terperangkap gitu ya. Nah, dan juga untuk auto lovers yang memang suka dengan sound system, nah ini ada kabar baik nih, karena kalau untuk Ion Hype-Tech Premium ini itu sudah dilengkapi dengan 22 speaker yang dibuat oleh Dolby Atmos. Benar, jadi banyak banget. Nah, di sini ada nih. Di sini aja ada nih, samping kuping kita langsung ya. Jadi ini kalau udah Dolby Atmos sih, pertama kualitasnya nggak usah diragukan lagi. Dan saya nggak meragukan lagi kalau masalah tuningnya juga ya. Ini sih kayaknya sudah benar-benar diperhatikan juga nih auto lovers. Mungkin yang kalau saya lihat di sini ada 1, 2, sini ada Twitter, dan kembali lagi yang paling noticeable ada di sini. Dan juga tentunya ada di door frame nih auto lovers.
Ngomong-ngomong untuk door frame, ini dia semuanya soft touch ya. Dia tidak ada yang plastik sih kalau saya lihat ya. Jadi benar-benar elegant feel-nya itu dapat nih Autolovers ya. Depannya pun ini juga soft touch ya. Jadi lebih enak mas. Lebih enak, betul. Benar. Dan dia kalau untuk pintunya nih dia tidak ada handle-nya karena dia pintunya hanya pencetan saja nih Autolovers. Jadi enak ya. Dan juga tentunya Power window-nya mas. Oke, iya betul. Power window-nya ya tentunya dia sudah power window ya. Iya, maksudnya unik ya, beda dari mobil-mobil kebanyakan. Ya, dia sedikit berbeda karena dia tipenya seperti ini nih Autolovers ya. Dia lebih ke toggle ya dibandingkan lever biasanya yang kalau untuk power window pada biasanya. Kalau untuk interiornya dia ada beberapa tipe kalau nggak masalah. Benar. Mas. Nah ini kalau Autolovers bisa lihat di sini juga ada mungkin tampilannya kalau misalnya kita lagi regenerative braking nih Autolovers ya. Oke, ini mungkin kita kembali lagi ke comfort ya. Oke. Dan ini on power save. Oke nih Autolovers nih ya, bisa lihat nih ya ada tampilannya di mana dia dengan fitur regenerative braking-nya itu mengconvert semua hasil braking ya ataupun juga di mana motor yang tergerak oleh roda kembali lagi ke dalam penyimpanan daya baterai. Di mana kalaupun ini aja udah range-nya udah 600 kilo ditambah ini itu udah tambah irit aja nih mobil. Benar. Dan dia untuk setiap pembelian dia sudah include charging mobilnya ya mas ya? Benar. Portable-nya udah dapat langsung. Jadi tentunya kalau untuk Autolovers yang kembali lagi ya, dia untuk menggunakannya dalam kota dan tol, kembali lagi kalau rear wheel drive itu memang lebih efisien kalau untuk dalam penggerakannya Autolovers. Jadi mungkin karena kalaupun yang saya perhatikan juga kalau untuk beberapa mobil-mobil mass production juga yang sudah populer di Indonesia pun juga kebanyakan memang sudah rear wheel drive nih Autolovers. Jadi mungkin Autolovers yang ingin transisi juga pun tidak akan mengalami ataupun mungkin sekedar info aja tuh biasanya bisa mempengaruhi driving style-nya Autolovers nih. Jadi mungkin Autolovers yang kembali lagi tadi transisi dari rear wheel drive juga sama, jadi tidak memerlukan adaptasi yang terlalu besar ataupun terlalu masif gitulah ya. Mungkin adaptasinya sih ya mungkin ini saja nih, dia itu untuk personnelingnya atau transmission tanda kutip dia hanya ada di belakang steering wheel ya atau di steering column-nya nih Autolovers. Nah ini nih kerasa nih, saya ingin ganti lane, ini benar-benar kerasa nih changing lane assist-nya nih Autolovers. Nah ini Autolovers ya, ini kan dia memang sudah agak rame nih ya, rame tapi rame standar BSD nih. Nah ini kalau kita lihat di sini dia tuh bener-bener terdetek semuanya ya, sampai truk aja dia ada modelnya sendiri juga. Karena yang saya tahu beberapa EV ada yang memang sudah menggunakan model-model radar ataupun monitornya seperti ini, tapi dia hanya untuk modelingnya itu, dia misalnya mobil nih, ya udah satu mobil aja semua, nggak truk gitu ya. Nah kalau untuk ini dia itu ada 3D model truknya juga yang memang sudah khusus gitu ya. Karena kalau menurut saya gimana justru bahaya karena kalau cuma satu model 3D di mana kalau misalnya let's say di sini tertampilnya mobil kan kita jadi kalau mobil kan oh ya udahlah mobil lah. Kalau let's say kalau truk kan dia tentunya kan secara lebih panjang, lebih besar di mana kalau kita sebagai driver kan kita mesti lebih waspada aja lah ya. Jadi kalau di sini pun lebih enak nih Autolovers. Dia memang sudah ada dedicated 3D modelnya. Kalau untuk truk nih. Dan ada motor pun juga ada ya. Dan juga ada orang nih Autolovers. Yaitu ada orang, di sini juga kedetek ada orang. Ini adalah benar-benar kalau menurut saya EV yang kembali lagi ke omongan saya di mana tadi pertama itu ya, di mana ini salah satu EV yang Autolovers bisa benar-benar pay attention ya, apalagi kalau Autolovers yang pengen mencari EV terbaru yang masih under 1 billion ya atau 1M nih Autolovers. Mungkin mungkin kita udah diskusi tentang harganya nih Autolovers ya. Mungkin kita langsung aja ke Mas Ali nih. Nah, Mas Ali nih. Ini boleh di-spill nggak nih harganya nih, Mas? Oh, boleh banget dong. Kalau dari Ion BSD Serpong ya, Mas? Iya. Berapa nih harganya nih, Mas? Kalau yang di tipe premium ini di harga 691 juta, Mas. Oke. Tapi ada satu lagi ya? Apa? Iya, benar. Ada tipe satu lagi di Ultra Glowing. Nah, itu di harga 843.500 juta, Mas. Penawarnya ada apa aja nih Mas Aldi nih? Penawarnya itu DP mulai dari 20%, Mas. Oke. Dengan ada juga bunga 0%, Mas, selama 1 tahun. Oke. Jadi buat kalian yang mau cobain mobil Ion, terutama Hypertech premium bisa langsung datang ke
Ion BSD. Oke, dan ini juga tentunya unit test drive-nya ada Mas ya? Ada. Dan selain itu pun ada semua ya Mas ya? Ada di tipe Y, ada juga ada kita. Oke, jadi lumayan lengkap ya. Iya. Nah ini kalau untuk test drive bisa minta ke rumah Mas? Bisa banget. Nanti langsung aja datang ke showroom, nanti ketemu sama Aldi, nanti Aldi kasih best price-nya lah. Oke. Nah, berarti masih bisa deal-dealan lah ya. Ya. Itu gampang. Yang penting datang dulu ya. Datang dulu aja ke Ion BSD. Oke. Nah, Mas Aldi nih, kalau untuk garansinya untuk Ion Hypetech Premium ini apa aja nih, Mas? Nah, untuk warantinya itu baterainya itu kita lifetime waranti, Mas. Oke. Nah, terus untuk kendaraannya itu di 8 tahun atau 160.000 kilometer. Oke. Dan untuk maintenance-nya ini itu di 5 tahun atau 100.000 kilometer, Mas. Jadi nggak perlu khawatir. Oh, nggak perlu khawatir ya. Nah, itu kalau di Ion tuh dia dealer di mana aja sih, Mas? Kita ada di BSD, Cubic, Oke, Cubic. terus di PIK ada juga. Oke, ya jadi kalau untuk wilayah Jabodetabek sih lumayan ke cover lah ya, Mas ya. Iya. Jadi nggak perlu khawatir. Nah itu di showroom-showroom itu tentunya kembali lagi tadi emang udah bisa sudah siap untuk servis Mas ya? Benar sudah. Nah itu kembali lagi kan mungkin orang-orang beberapa kan masih brand baru gimana-gimana tapi nggak usah khawatir tadi udah cukup tersebar ya Mas ya showroomnya dan juga bengkelnya dan juga setiap bengkel setiap showroom itu juga bisa digunakan untuk servis Mas ya? Benar. Jadi sebenarnya banyak juga Mas. Oke, nah itu dia nih auto lovers ya. Nah, Mas Aldi nih, Ya. nih let's say oke nih kita udah DP atau SPK lah. Nah ini kira-kira nunggu berapa lama nih Mas kalau untuk Ion Premium ini? Untuk Hypetech Premium ini kan kita bakal ada penyerahan 1.000 unit pertama nih Mas. Oke. Ini kalau misal SPK di bulan ini Ya. atau di bulan depan kemungkinan itu di 2-3 bulanan Mas. Oh lumayan cepet ya? Iya benar. Jadi nggak perlu khawatir nunggu kelamaan. Oke. Kembali lagi nih mobil-mobil salah satu mobil yang kompetitif juga ya dalam itunya. Tapi tentunya nggak usah khawatir karena kan biasanya kalau mobil-mobil EV terbaru gitu kan ya kan dia wah agak lama tuh Mas ya. Ini nggak usah khawatir tadi sekitar 2-3 bulan lah ya untuk 1.000 pertama kalau untuk bulan ini ya. Benar. Oke nih auto lovers ya kita tadi sudah bahas ya kita sudah bahas eksteriornya kita juga sudah programnya dan yang juga terpentingnya kita sudah test drive mobilnya nih ya Ion Hypetech Premium nih auto lovers. Jadi mungkin kembali lagi kalau auto lovers yang penasaran bisa banget nih kontak Mas Aldi. Nah Mas Aldi bisa kasih tahu nomor teleponnya nih. Boleh di 0812 893 11066. Oke, nah itu selalu standby ya Mas ya? Siap, selalu standby selama 24 jam selama belum tidur itu bakal dibalas WA. Oke, nah kalaupun masih nanya-nanya panjang juga nggak apa-apa Mas ya? Nggak apa-apa, nanya-nanya, test drive dulu, nyobain dulu, langsung aja datang atau kontak Oke. lagi. Nah, oke nih auto lovers ya. Jadi ya itu tadi kita sudah mengulas ya dan juga tentunya jangan lupa juga follow Instagram dan juga TikTok Autorich di autorich.indo di mana untuk nama username-nya IG dan TikTok-nya sama nih auto lovers. Sekian dari saya dua tadi. Thanks for watching. Bye bye.